Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Selamat datang di Mr. Pang Video Channel. Kali ini saya akan mengeksekusi atau mereview dan mempodcast salah satu target saya. Dia salah satu adalah kolektor komik jadul. Bisa dilihat aja ya. Let's go. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Selamat datang di Mr. Pang Video Channel. Mr. Pang Video Channel ini akan mengutak-ngatik para prestasi, hobi, komunitas. Sekarang ini ada di nuansa kolosal atau klasik. Saya akan mengeksekusi atau mereview dan mempodcast salah satu target saya, yaitu Bapak Edi Supriyono. Ya, dia salah satu kolektor komik jadul terbaik di kota Situbondo. Oke guys, sebelum itu lihat review sesudah ini. Oke guys, sepertinya ini antik banget guys. Baru kali ini saya menemukan ya. Dia salah satu kolektor paling wow banget. Dia punya koleksi ya komik-komik jadul ya. Jadinya saya langsung menuju ke orangnya. Apa kabar Mas Pri? Kabar baik. Iya. Lapangan gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Sehat Abang. terus ya? Sehat selalu. Iya. Mas Pri, saya kesini untuk mereview terus temanya ini adalah kolektor. Nah, kolektor sejati di komunitas komik ya. Kebetulan ada yang lebih jadul. Nah, itu saya menemukan seseorang, yaitu teman saya, bapak saya di kesenian ini ya, namanya Mas Pri Edi Supriyono. Dia kolektor buku-buku jadul. Nah, Mas Pri, ini tahun berapakah sih koleksinya ini? Saya untuk detail tahun tidak terlalu memperhatikan ya, Bapak. Karena saya terus terang, saya itu sebenarnya pecinta seni rupa sebenarnya. Jadi kebetulan komik ini karena bagian dari perwujudan ekspresi dari kegiatan seni rupa itu ya saya koleksi. Untuk tahunnya mungkin di sini ya ada yang si Buta misalnya itu antara tahun 60-an lah, tahun 60-an. Itu ada ini si Buta dari Dua Hantu cetakan pertama.
Itu asli terbit ya, bukan asli terbit pada tahun 60-an memang, bukan diterbitkan lagi cetakan kedua kan kadang tahun 70, tahun 80 dan sebagainya gitu. Iya. Ya sekitar tahun 60-an, kalau yang tahun 50-an ya mungkin ada juga ya terselip gitu, cuma tidak begitu saya perhatikan karena kadang saya nggak suka gambar komiknya gitu. Cuma karena nilainya itu komik tua ya saya koleksi juga gitu. Mungkin ada kalau dicari di sini. Iya, Bu. Sudah tidak bisa dibicarakan lagi, sudah wajib harus saya videokan nih buat kalian semua di Kabar Indonesia nih. Juga kalau bisa saya buat konten juara satu kolektor terbaik nih ya sebenarnya. Terus kalau dihitung-hitung koleksi terbanyak kira-kira ada berapa buku kah? 1 juta lebih nih ya. Itu aja ya enggak lah, kalau 1 juta enggak mungkin ya. Beribu ya, ratusan ribu ya gitu. Iya. Herannya lagi cuy, bayangkan biasanya kalau kolektor komikus ya atau kolektor komik-komik itu biasanya yang tren-tren kayak Doraemon, kayak Dragon Ball, terus kayak dan sebagainya yang terbaru-terbaru. Cuma Bapak Edi ini apa ya? Koleksinya yang jadul-jadul coy. Yang jadul-jadul coy. Jadul coy, jarang ditemukan coy. Kalau untuk buku atau perpustakaan sulit gak ada. Kenapa ini? Ceritanya bagaimana kok bisa ada motivasi ke arah sana, Pak? Iya. Ceritanya, iya kan? Uniknya di situ loh. Jadi saya suka komik itu sebenarnya mulai SD juga. SD. Jadi mulai SD itu tahun 80-an. Saya itu kalau ada penjual komik itu atau persewaan waktu itu kan populer. Iya. Sewanya itu nggak salah itu 2000. Enggak lah, masih 500 ya? Enggak lah, waktu itu masih 100 50 gitu loh. Keren ya. Waktu itu tahun 80-an. Jadi pengen banget, cuma kan waktu itu masih SD kan belum mampu lah gitu kan. Jadi banyak melihat gitu, ingin segera punya. Nah, kemudian baru bisa mengoleksi dalam artian membeli sendiri itu kan tahun 90. Tahun 90 karena sudah 90 berapa ya? 99 lah, karena sudah dikirimnya oleh orang tua kiriman uang, jadi ditabung begitu banyak dibelikan komik, begitu banyak dibelikan komik. Tapi waktu itu komik-komik Gramedia yang komik-komik baru seperti Kung Fu Boy dan sebagainya itu. Nah, kalau komik jadul ini sebenarnya karena saya berkumpul dengan komunitas pecinta komik, hobi komik itu, kemudian di situ ada yang menyeret saya lah gitu loh. Oh, kamu terinfluen gitu? Iya, terdoktrin. Dan itu jauh lebih gila memang. Iya. Komik jadul itu secara rasa itu memang jauh ya, lebih susah. bagus daripada yang baru. Tapi bagi saya semua komik sih sama lah gitu. Tinggal kalau misalnya komik jadul itu jauh lebih terasa nilainya mungkin atau memorinya yang beda ya, mungkin itu pengalaman person gitu. Tapi bagi saya setiap komik ya sama, yang penting itu digarap dengan bagus, cerita dengan gambarnya juga apik gitu. Saya kira wis sama aja gitu. Nominal. Nah, nominal ya. Kalau dari awal itu harga buku hanya Rp25, kalau dihitung-hitung ini pasti kalau nilainya itu semakin langka. Biasanya kalau kolektor barang antik itu semakin mahal, Pak. Kalau dihitung ini ngabisin berapa ini? Biasanya orangnya bertanya, ngabisin berapa itu, Pak? Ini bahaya kan? Iya, nggak apa-apa. Ini biasanya aku seperti itu, Pak. Tapi kadang orang memotivasi. Kadang hobi itu kan ada ibarat slogan. Hobi itu mahal atau tidak terukur oleh uang. Contohnya kita kayak sport. Saya ada di komunitas Vespa, komunitas musik, komunitas pancing atau dan sport ya. Itu biasanya bahan-bahannya itu kadang wah males mas kalau ngomong masalah nominal. Nah, nominal itu memang biasanya kan ujung-ujungnya nggak bisa direken mas, kalau bayangkan mulai tahun lalu. Nah, sejak itulah makanya aku mencari hal-hal yang membuat konten ini, video ini terpukau, Pak, menurut saya. Nah, oke lah, kalau masalah harga, kalau
Bapak Pridi kan biasanya skip kalau dihitung ya biasanya miliaran coy. Barang nanti kayak gini berapa ya susah ya cari-cari begini. Nanti ada video-video streaming saya ya sebelum saya menuju ke lokasi kayak ini seperti lokasinya ini bagus ya, view-nya bagus, tempatnya seperti duduk seperti sama Bapak Bung Karno kan. Saya aku penampilan kurang ini. Kalau beri kolosa klasik kayak ke Jawa-Jawa ya lebih asik. Terus nah yang diingat, Mas Pridi yang diingat, buku pertama kali yang dibeli ada nggak? Iya kan ada. Ada. Itu ya kalau yang saya ingat sih sebenarnya komik yang pertama kali saya beli dalam artian itu dari uang yang saya kumpulkan dari orang tua itu. Ini komik terbitan Gramedia ya, Kung Fu Boy. Boy itu ada tahun-tahun agak update ya. Iya. Kalau komik-komik lamanya justru saya nggak ingat. Kalau dulu kan nggak beli ya, nyewa aja. Iya sewa. Nyewa terus nggak dikembaliin. Manusia kadang lupa. Kalau manusia biasanya lupa kalau gitu. Terus buku paling favorit, komik paling favorit. Ada nggak? Banyak lah. Banyak ya. Salah satu dong. Salah satu ya kalau komik jadulnya itu ya seperti komik yang karya komikus populer lah ya, seperti karyanya Ganes TH, Si Buta dari Gua Hantu, karyanya Pak Mansur Daman, Mandala dari Sungai Ular, terus karyanya Teguh Santosa banyak sekali itu luar biasa. Terus Han Panji Tengkorak ya, Panji Tengkorak itu juga ada, Han Jaladara, termasuk Pak siapa ini lupa saya. Ya Allah lupa tuh. Sampai penerbitnya coy, apa coy? Kalau kita yang ngabdi tadi tuh nggak bakalan mengikuti. Nah contohnya kepada abang saya ini paling ganteng ini, Mas Pri ini apa ya suka kolosal gini. Ada apa mungkin ada cerita lagi tuh, Bang? Cerita kenapa kok? Iya sebenarnya kalau kita kembali ke masa lalu itu yang mahal itu kan memorinya kan. Memorinya ya. Jadi kita itu ingin mengulang yang dulu mungkin nggak pernah bisa kita capai gitu. Iya. Ini bayangin dulu apa ya? Iya mau dapat dari mana gitu. Waktu itu kita kan masih anak-anak kan. Susah. Sekarang ketika sudah kerja katakanlah sudah ada bisa mencari penghasilan sendiri, ya itu yang mahal. Bahkan saya dulu tuh pernah hampir sangat terharu ketika dapat komik yang itu covernya itu mengingatkan saya ketika saya masih TK atau SD kelas 1 kelas 2. Jadi saya waktu ibu saya kerja, saya kemudian main dengan saudara sepupu dan waktu itu buka buku ada cover itu. Dan itu bisa saya dapatkan itu sangat luar biasa. Dan memorinya ya Iya. Nah, ke masalah koleksi lagi nih Pak. Masalah koleksi lagi, ada komunitas nggak di daerah sini? Ada ya sebenarnya? Ada sebenarnya, cuma nggak aktif karena saya kira teman-teman itu hanya suka baca komik istilahnya, iya, bukan suka koleksi. Walaupun memang mengoleksi itu butuh ya finansial yang nggak kecil memang Pak. Iya. Termasuk perawatannya kan juga nggak mudah. Nah, masalah perawatan lagi coy. Cara merawatnya susah nggak ya Pak? Ya susah juga sih Pak. Karena itu ini kan udah banyak kan, udah ribuan kayak gini ya. Jadi kadang mau nyari satu komik gitu, judulnya apa gitu tuh udah kadang seharian nggak ketemu gitu karena terselip gitu. Kalau perawatannya itu sebenarnya karena yang penting komik itu jangan dibiarin dalam waktu lama dalam satu tempat gitu loh. Karena itu pernah dimakan binatang biasanya kan kayak sampai sekarang alhamdulillah enggak. Karena memang setahun sekali minimal letaknya itu saya pindah gitu. Yang agak perlu perawatan ekstra itu ketika musim hujan karena kondisinya lembab. Jadi harus kita keluarkan ke angin-angin ya, saya kira itu saja. Keren coy. Bayangkan beribu-ribu komik coy, kalau satu persatu kita kan kalau anak muda sekarang males ditaruh di tempat-tempat. Kalau Pak Edi nih salut karena kolektor mulai dari zaman jadul waktu belum kita lahir sudah ada coy.
Gitu. Kalau kolektor memang seperti itu. Barang kuno mahal, coy. Mahal. Nah, untuk misi visinya untuk membuat seperti apa museum koleksi Bapak Edi ini apa Pak ini itu Pak, misi dan visinya? Nggak ada sih, nggak ada. Kan biasanya nggak, ada toh. nggak sampai sejauh Iya, iya. itu gitu. Ini hanya pelampiasan apa ya? Ini Pelampiasan nafsu. Iya, nggak bentuk pelampiasan, masalah yang yang nggak tercapai gitu. Itu aja sih sebenarnya nggak sampai. Ada kan Pak, kan kalau pendatang baru istilahnya newbie ya, newcomer, istilahnya apa ya, kolektor. Sekarang zaman musimnya koleksi barang antik nih. Mau ikutan, mau terjun. Dia sampai mengeluarkan biaya ratusan kali, tapi misinya berbeda. Misinya untuk dibuat bisnis. Nah, mungkin Pak Edi punya misi dan visinya Bapak itu mungkin Enggak. ada kan seperti itu kan? Iya, jadi gini Mas, kolektor itu dia tidak pernah punya orientasi untuk menjual. Nah, itu kan? Nggak pernah. Ini jangan ditanya berapa harganya gitu. Itu pasti dia nggak bisa ngejawab. Karena kalau posisinya nanti ada uang. Jadi itu ya. Saya pernah 2 kali itu menjual komik dengan harga yang menurut saya sudah fantastis gitu. Belinya ratusan ribu, jualnya jutaan gitu loh. Tapi nyeselnya sampai sekarang itu Pak. Nyeselnya sampai sekarang karena dia mau beli lagi nggak ada udah gitu loh. Ya, Jadi susah, ya. kolektor itu nilainya itu bukan uang, tapi lebih kepada bagaimana memiliki barang itu dan itu eksklusif, tidak banyak yang punya seperti itu. Jadi ada slogan dari kolektor itu. Jadi kolektor itu lebih baik menyesal membeli, Ya tentu ya kan, pernah. daripada menyesal karena tidak benar. membeli. Jadi itu slogannya kolektor. Ya, mungkin punya motivasi untuk Iya. mereka. Jadi sebenarnya begini, untuk apa namanya ya orientasi idealnya gitu loh terhadap saya bagaimana terus mengumpulkan komik. Ini kan perjalanan ruang dan waktu sebenarnya kan. Dan saya kira mereka yang kelahiran tahun 2000 ke atas itu sudah sangat sulit untuk menemukan sulit komik-komik begini kan. Sulit. Karena kalau ini ada di tangan orang yang tidak tepat, maka ini hanya akan menjadi sampah-sampah gitu. Kalau apa di tangan kolektor kayak gitu, ini akan musnah lah. akan diopeni gitu loh. Ini sama, kita merawat ini tuh sama dengan merawat manusia sebenarnya gitu. Bagaimana yang ketekuk kita luruskan, bagaimana kita kasih tempat, kita kasih kamar, kita bersihkan gitu. Jadi ini suatu saat ya mungkin akan benar-benar jadi barang yang berharga dan itu menjadi potret ya, menjadi potret untuk mereview bagaimana perjalanan komik di Indonesia kayak gitu. Keren jauh. Mulai dari tahun 50-an sampai ke 60 sampai sekarang tahun 2000 ke atas gitu. Kalau masalah penerbit, nah sekarang berbicara tentang penerbit, pernah bertemukah dengan beliau? Komikusnya maksudnya. Komikusnya rata-rata meninggal sudah Pak. Kecuali Pak Mansur ya, Pak Mansur Daman saya pernah pesan ada judul-judul tertentu, ada karya-karya komikus tertentu yang itu sulit dan harganya menurut saya sudah nggak karu-karuan juga gitu. Tapi kalau lebih logikanya lagi kan, kalau kolektor itu kan kalau mau beli barang susah Pak, ya kan, istilahnya dijual dengan nominal itu sebenarnya susah. Mungkin beli barangnya ada nggak susah Pak, yang susah itu uangnya Pak. Kalau punya uang miliar, banyak. Berapa? Udah, gitu coy. Tapi bagusnya Bapak ini dia kolektor, dia tidak menjual apapun, tapi makanya dibuat kayak museum di tempat ini. Saya suka gitu loh. Wah ini kayaknya saya suka, makanya saya liput. Kalau semuanya cuma abal-abal saya tidak akan liput. Kalau dia abal-abal ada konten tersendiri ya. Ada misi ke depannya enggak Pak untuk misalnya ada mau menambah lagi koleksinya? Iya ya, kalau menambah pastilah lambat laun, karena ini sebagian besar kan sudah punya gitu kan. Yang jelas kalau saya itu masih terus lah gitu, dan ke depan ya orientasinya sih nggak ada selain hanya menjadi bagian orang yang peduli terhadap karya anak bangsa, itu aja sih sebenarnya. Oke, justru itu. Tanya lagi ya Pak ya.
Mungkin pertanyaan yang terakhir, untuk generasi ada kata sepatah kata untuk teman-teman para kolektor dan komikus yang update sekarang Pak? Untuk apa kata sepatah kata gitu loh Pak? Ya, saya kira ini terkait dengan hobi lah ya. Ya, hobi. Kalau nggak suka hobi komik, suruh beli kayak gini atau dikasih ya pasti dibuang lah gitu. Oh iya, iya. Emang. Iya, jadi bagi apa ya pecinta-pecinta komik gitu, ya menurut saya kalau tidak bisa berkarya ya mungkin bagaimana menghargai komik Indonesia itu dengan membeli itu ya, membelinya gitu, karena dengan membeli itu berarti dia ya mendukung keberlanjutan karyanya dengan membeli. Kalau hanya apa ya ngelihat suka gitu, saya kira tidak terlalu banyak membantu gitu. Karena yang kita inginkan tentunya bagaimana sebenarnya komik ini bisa menjadi sebuah industri dan pelaku-pelakunya itu bisa sejahtera. Saya kira dengan begitu akan terus berkelanjutan gitu. Tanpa kesejahteraan saya kira sulit. By the way, di akhir cerita ini kan belum tahu tentang profilnya Bapak Edi. Bapak Edi biasanya kerjanya apa gitu loh, kok bisa kolektor gitu. Ini kan kolektor ini berjut-jut gitu loh. Profilnya lah Pak, istilahnya kerjanya di mana? Penting Ya sedikit nggak penting, tapi penting orang bertanya siapa sih sebenarnya begitu loh. Di komentar itu biasanya banyak begitu. Dengar kabar-kabarnya ini ya, calon bupati 2024. Ya begitulah. Dan juga saya kasih bocoran nih ya, dia ada salah satu ketua Dewan Kesenian Situbondo. Makanya dia, bukannya saya mencari hati kepada Bapak Edi, tidak. Memang saya membuat video ini sebagai konten kolektor komik jadul klasik ya, paling terbanyak di Kabupaten Situbondo. Kalau bisa nanti kalau saya review ke yang lain ada lebih banyak, saya itu juga. Tapi kalau sekarang ini dikhususkan ke Bapak Edi karena saya menemukan contohnya seperti ini kayak bukunya kayak. Nah, jadul banget sampai ini ya, covernya sampai kebalik gitu. Ya, kebalik. Susah cari beginian ini loh. Biasanya kalau komik-komik jadul seperti ini susah dicari di perpustakaan gitu. Ada, sudah ada. Seperti itu. Oke, coy. Oh ya, profilnya belum ya. Dari mana Mas? Jadi sering ngaco. Iya. Saya sering ngaco ya. Biasa, Mr. Fun di mana-mana sih bahasanya selalu kelas tapi meyakinkan coy. Ya, begitu. Gimana, Pak? Tadi ceritanya. Ya. Tadi ding. Apa ya, kesehariannya kan di wartawan Pak. Wartawan. Dia wartawan makanya jurnalis ya. Di Jawa Pos ada Situbondo. Keren. Kalau mau cari Bapak Edi koleksi ya, jadi Bapak Edi. Nanti saya ada di bawah sini ya. Akun Facebook, Instagram dan juga YouTube, dia punya YouTube ya tentang koleksi Bapak Edi. Oke. Sekian dulu dari saya Mr. Pang Video Channel. Tema kali ini tentang komik jadul, kolektor komik jadul. Jika mau komentar, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Pang Video Channel.